Di sini teman-teman kita coba atur dulu mungkin untuk header dan footer dari website kita teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini saya akan unduh dulu logonya ya. Oke, untuk mengatur untuk bagian header dan footer, jadi kita kembali ke dalam dashboard web teman-teman. Sorry, oke. Di sini kita ke bagian tampilan teman-teman, lalu sesuaikan ya. Kemudian masuk ke bagian pembuat header yang ini ya. Lalu yang ini, nah ini ke bagian site title logo. Nah kemudian pilih logo teman-teman. Oke, untuk logo teman-teman bisa unggah berkas nanti ya, lalu pilih berkas, langsung tarik teman-teman filenya. Nah ini ya, lalu klik pilih, lewati pemangkasan. Lalu untuk site title visibility-nya saya nonaktifkan, jadi seperti ini ya. Oke, di sini teman-teman bisa atur lebar logonya sesuai keinginan. Kalau saya mungkin saya akan biarkan default ya. Nah, selanjutnya kita bisa atur di bagian menu utama yang ini ya. Nah, ke bagian desain. Yang pertama, kita coba atur untuk teks tautannya. Teks tautannya di sini defaultnya kita buat hitam. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk untuk warna lainnya saya coba copy ya. Saya akan pakai warna biru ini. Nah, di sini ada warna hover. Warna hovernya biru. Warna aktifnya biru. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, berikutnya kita ke bagian font menu, teman-teman. Oke, di sini kita ubah. Kita akan gunakan font Lato. Seperti ini ya. Lalu untuk size-nya mungkin berapa ya? 15 mungkin. Atau 16 ya. Dan ketebalannya di sini saya buat 700. Nah, jadi seperti ini. Oke, mungkin size-nya saya akan buat 15 saja. Oke, seperti ini ya. Terbitkan dulu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan tambahkan button atau tombol di sini. Klik button ya. Nah, di sini kita klik. Kita ubah linknya. Linknya mungkin nanti kita hubungkan ke course kita, teman-teman. Tapi saat ini kita hapus dulu. Nah, ini kita ubah jadi daftar sekarang gitu ya. Atau mungkin kita nanti arahkan ke halaman apa ya teman-teman, ke halaman check out mungkin ya. Nah, nanti kita atur lagi ya. Yang penting kita buat dulu desainnya. Ke bagian desain, warna latar belakang teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat contoh, nah seperti ini ya. Oke, saya akan copy warna kuning ya teman-teman. Warna kuning. Oke, nah ini ya kita masukkan di sini. Nah, seperti ini ya. Lalu ketika di hover, teksnya kita buat hitam. Ketika di hover juga hitam. Nah, tapi di sini dia ada border radiusnya, ada apa? Hover ya. Kalau di hover backgroundnya putih. Oke, coba kita atur di sini putih ya hovernya. Nah, seperti ini. Kemudian dia pakai border radius di sini. Border radiusnya warna tepi ya. Bukan ya. Border width mungkin ya. Oke, ini border width. Border widthnya yang ini ya. Nah, kita masukkan warna kuning juga. Coba. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita masuk ke dalam radius tepi. Di sini saya masukkan 5. Coba ya, 5 semua. Nah, seperti ini ya sekarang. Oke, font menu. Sama, untuk font menunya saya buat Lato. Dan size-nya 15. Lalu ketebalannya 700. Nah, seperti ini ya. Terbitkan.
Saya coba refresh. Nah, sekarang seperti ini ya, teman-teman. Oke, sekarang untuk footer web cukup kita ubah mungkin backgroundnya saja, teman-teman. Nah, jadi kita kembali ke sini. Oke, kita kembali ya. Lalu ini ya, pembuat footer. Nah, di sini klik ya. Kita scroll dulu. Ini footer kita. Pertama, saya akan coba siapkan warna, teman-teman. Masuk ke setting di sini, lalu desain. Sorry, ini ya, settings, desain. Nah, ini ya backgroundnya. Oke, backgroundnya saya buat biru seperti ini ya. Lalu klik di copyrightnya. Kita coba ke teksnya. Nah, ini untuk for by-nya ini saya akan hapus. Kemudian ke bagian desain. Nah, warnanya ini saya buat putih. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Saya klik kembali di bagian setting. Lalu nah tingginya ini saya buat 30. Nah, tinggi footernya seperti ini ya. Lalu terbitkan. Nah, berikutnya saya akan hapus untuk bagian ini. Kembali. Kita masuk ke global. Lalu ke bagian kulir ke atas. Nah, kita disable. Sorry. Global. Kulir ke atas. Disable. Terbitkan ya. Nah, sekarang coba kita refresh teman-teman. Kita lihat tampilannya sekarang seperti ini. Nah, berikutnya kita coba lihat versi mobile. Klik kanan inspeksi elemen. Di sini kalau teman-teman ingin ubah icon ini kan warnanya biru ya. Nah, kalau teman-teman ingin ubah hitam, cukup teman-teman kembali ke headernya, pembuat header. Nah, di sini silakan klik mode responsif atau mode mobile ya. Nah, seperti ini. Lalu ke tombol beralih. Ke bagian desain, warna icon. Nah, di sini saya ubah hitam. Kalau saya klik, nah seperti ini ya. Oke, di sini desainnya kita atur sendiri teman-teman di bagian menu of canvas. Untuk title ini ya. Nah, coba kita ke bagian desain. Sorry, untuk style dari menu di versi versi mobilenya teman-teman. Yang pertama tautan kita buat hitam. Oke, lalu saya coba copy warna lagi, warna biru ya. Oke, nah di sini ya, warna hovernya biru, warna endingnya juga biru. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke bagian font menu. Nah, ini kita ubah teman-teman jadi lato. Lalu size-nya 15. Dan ketebalannya itu di mana ya ketebalan? Ini ya. Oke, 700. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu untuk latarnya ini saya akan buat putih semua saja. Nah, jadi seperti ini ya. Nggak ada latar-latarnya ya. Kalau teman-teman ingin atur ya silahkan ya. Lalu ada button ya. Kalau di versi mobile itu kan ada button tuh teman-teman. Atau tombol ya. Nah, ini ya. Nah, sedangkan di versi desktop maksudnya ya. Nah, versi mobile ini belum ada. Caranya kita tinggal tambahkan di sini. Lalu tambahkan button. Nah, coba kita klik. Nah, sudah ada ya. Buttonnya seperti ini teman-teman. Oke, coba kita terbitkan. Button ini dia margin ini buat apa ya teman-teman? Button, coba kita klik. Desain. Nah, ini ya, ini margin ini coba kita cek. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa kasih jarak di sini. Misalnya marginnya 6 ya. Jadi biar ada jarak dengan konten di bawahnya ya. Oke, lalu coba ke bagian button lagi. Di sini nggak ada biar full gitu ya teman-teman desainnya.
Ada nggak? Oke, kayaknya nggak ada ya. Jadi seperti ini saja. Terbitkan teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa close. Lalu coba kita refresh teman-teman. Nah, ini versi desktopnya. Kita klik kanan dan inspeksi. Lalu kita lihat versi mobilenya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi sudah selesai teman-teman untuk header dan footer dari website course online yang kita buat ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan mendesain atau membuat halaman kontak ya. Jadi mungkin previewnya seperti ini teman-teman. Oke, jadi untuk halaman kontak saat ini kan masih kosong. Teman-teman bisa ke dashboard web, lalu ke laman dan semua laman ya. Di sini kontak. Nah, ini klik sunting. Klik edit dengan Elementor ya. Oke, di sini teman-teman kita bisa tambahkan sebuah kontainer flexbox satu kolam ya. Nah, lalu di sini tingginya saya buat VH, lalu saya buat 35. Nah, seperti ini ya. Coba mungkin 30 saja. Lalu ke gaya, di sini saya akan pakai background type, pakai gambar ya. Teman-teman bisa cari gambar yang diinginkan nanti, silakan diupload atau bisa download di deskripsi video nanti untuk filenya ya. Saya pakai ini. Oke, lalu klik pilih. Nah, kemudian di bagian display size-nya saya akan buat sampul. Lalu ulangi, jangan ulangi atau no repeat. Dan posisinya tengah. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kembali ke widget teman-teman. Kita cari tajuk. Masukkan ke sini teman-teman. Lalu saya akan ubah di sini misalnya jadi kontak gitu ya. Lalu ke gaya, pilih rata tengah dan warna teksnya di sini saya akan buat putih. Jadi seperti ini teman-teman ya. Lalu size-nya mungkin saya buat 40 dan ketebalannya di sini saya buat ketebalan itu yang mana ya? Ini ya. Oke, 700. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal klik di bagian kontainernya. Kemudian ke tata letak. Pilih rata tengah. Yang ini ya. Nah, nanti seperti ini. Perbarui. Oke, selanjutnya coba kita lihat contoh. Oke, di sini ada dua kolom ya. Oke, teman-teman klik di sini. Tambahkan flexbox. Nah, kita pilih yang ini. Lalu ke bagian lanjutan teman-teman. Marginnya kita nonaktifkan. Kita buat persen. Margin atas 6%. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, berikutnya di sebelah kiri saya akan masukkan heading ya atau tajuk. Nah, sini saya akan tulis seperti ini. Get in touch gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu ke bagian gaya. Oke, di sini saya bawa warna hitam. Nah, seperti ini. Lalu saya akan masukkan di widgetnya, teman-teman. Di sini saya cari namanya divider atau pembagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian lebarnya saya akan buat nah, seperti ini ya. Akan buat 13. Kemudian ke gaya. Ketebalannya 2. Oke. Lalu jaraknya saya buat 2. Nah, warnanya, warna dari dividernya. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin saya akan ke konten lagi. Lalu perbarui. Ini saya tambah ya biar 16. Nah, berikutnya
Kita cari fitur seperti ini teman-teman, namanya ini list icon ya. Oke, coba kita ke widget. Nah, kita cari di sini namanya list icon teman-teman, atau daftar icon. Yang ini kita pakai fitur dari Elementor free saja, masukkan ke sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, yang pertama kita bisa input untuk nomor telepon. Sorry, ini bukan pakai ini sih ya teman-teman. Kita klik kanan hapus. Sepertinya kita pakai icon box saja, yang ini ya. Nah, icon box atau kotak icon. Kita klik. Nah, di sini yang pertama ikonnya kita cari. Saya akan cari icon font yang ini, lalu sisipkan. Nah, berikutnya heading ya, masukkan phone number atau nomor telepon gitu ya, nomor telepon, lalu masukkan nomor teleponnya teman-teman ya. Ini nomor telepon asal ya, jangan dihubungi. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita ke bagian gaya, di sini atur rata kiri. Nah, saya akan buat seperti ini. Kemudian spasinya teman-teman bisa sesuaikan. Lalu ke bagian icon. Nah, di sini ikonnya saya akan buat hitam. Jadi seperti ini teman-teman. Size-nya mungkin 20. Atau saya buat 25. Lalu ke konten. Nah ya, konten teman-teman bisa sesuaikan. Oke, di sini saya coba buat size-nya 20. 20 terlalu kecil enggak ya, segini teman-teman. Lalu untuk penulisan ini, penulisan nomor telepon atau deskripsinya saya biarkan default. Ke bagian kotak, konten spasinya saya sesuaikan. Misalnya saya buat 5. Jadi seperti ini. Berikutnya tinggal kita klik kanan dan gandakan. Lalu di sini kita ganti lagi, misalnya email dan alamat ya. Kita masukkan 2 ini saja. Yang ini nggak usah ya. Oke, di sini cari ikonnya. Email itu ikonnya cari aja envelope teman-teman. Nah, misalnya yang ini ya. Lalu sisipkan. Kemudian di sini misalnya jadi email email kami gitu ya. Nah, masukkan teman-teman emailnya apa. Misalnya di sini contoh. Ini contoh saja ya. Contoh @gmail.com. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu klik kanan dan gandakan. Nah, ini kita klik apa ya berikutnya? Alamat ya. Oke, kita cari ikonnya di sini, address atau alamat. Pakai icon map teman-teman ya. Cari aja maps, misalnya ini. Lalu sisipkan. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman masukkan alamat teman-teman. Alamat kami. Nah, misalnya alamatnya di mana? Misalnya di mana ya teman-teman? Ini contoh saja ya, misalnya di Jalan Kemang, Jakarta Selatan, gitu ya contohnya. Lalu perbarui. Nah, selanjutnya di sebelah kanan teman-teman, kita akan membuat form. Jadi kita klik kanan, ini gandakan, klik kanan dan tarik ya ke sini. Nah, ini kita ubah jadi kirim kami pesan. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kita kembali ke widget. Teman-teman cari di sini namanya form. Kita gunakan form builder dari Royal Elementor ya, teman-teman. Tarik ke sini. Nah, secara default dari fitur formnya sudah membuatkan ya, ada nama, email, dan pesan. Jadi kita tidak menambahkan field lainnya. Di sini saya biarkan default. Kalau teman-teman ingin tambahkan, ya silakan ya ditambahkan. Jadi saya biarkan default seperti ini. Mungkin saya akan atur bagian buttonnya saja. Button. Sorry, di sini ya, di bagian gaya. Button, warna buttonnya yang saya akan ubah.
Nah, saya akan ubah jadi kuning ya, misalnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lalu ke bagian teks dari buttonnya, ini ya, yaitu hitam. Nah, seperti ini. Oke, lalu perbarui. Nah, selanjutnya coba kita refresh di halaman kontak ya. Nah, sekarang sudah berubah seperti ini. Nah, berikutnya kita lihat contoh di sini ada maps, teman-teman. Oke, maps-nya kita klik, masukkan flexbox satu kolom. Kelanjutan ya, di sini ada, mungkin kita kasih margin, teman-teman. Kita matikan link marginnya, buat persen, mungkin kita buat 5 ya, 5%. Lalu kembali ke widget. Nah, di sini saya masukkan maps. Apa ya, bukan fitur dari Elementor saja yang kita gunakan, peta mungkin ya. Nah, ini ya, peta Google, kita pakai fitur Elementor saja. Nah, kemudian kita ubah di sini misalnya Kemang, Jakarta Selatan. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kembali klik di widget, teman-teman. Nah, di sini kata letak, saya akan buat lebar kontennya adalah lebar penuh. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, lalu tingginya saya biarkan default settingannya. Perbarui coba. Lalu kita coba refresh, teman-teman. Kita lihat. Nah, sekarang mapsnya seperti ini ya. Oke, coba kalau kita ke sini, flexbox ini apa ya, teman-teman? Sepertinya jarak ini coba kalau nonaktif. Oke, oke sih, mungkin seperti ini saja ya. Perbarui, teman-teman. Atau coba kelanjutan paddingnya mungkin ya. Nah, paddingnya kita nonaktifkan ya. Perbarui coba. Kemudian kita refresh lagi. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Tidak ada padding ya, jadi dia tidak ada jarak lagi. Oke, jadi untuk halaman kontak sudah selesai ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa copy saja section yang ini atau kontainer yang ini, klik kanan dan simpan ya. Simpan sebagai template. Kita kasih nama misalnya template apa ya? Template kontak gitu ya. Bebas ya penamaannya, saya buat seperti ini lalu simpan. Nah, setelah itu teman-teman bisa close ya untuk page builder dari halaman kontak. Selanjutnya teman-teman, kita akan beralih ke halaman about ya. Nah, di sini untuk halaman about, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini ya. Jadi mungkin kita akan ke halaman home dulu, teman-teman. Kita akan simpan untuk section testimoni ini dan mentor ya. Oke, jadi teman-teman akses dulu halaman home. Nah, ini ya. Oke, kita langsung klik kanan di sini dan buka link di tab baru. Oke, setelah itu kita langsung simpan template-nya. Kita cari dulu, teman-teman. Ini ya, klik kanan untuk testimoni. Lalu kita simpan sebagai template. Nah, ini kita kasih nama section testimoni gitu ya. Oke, klik simpan. Nah, sudah tersimpan.
Lalu setelah itu section mentor ya, klik kanan lalu simpan sebagai template. Section mentor lalu simpan. Oke, kita close. Nah, setelah itu teman-teman tinggal kembali ke dashboard webnya, lalu ke bagian laman dan semua laman. Nah, di sini ke bagian halaman apa ya, about ya teman-teman, sunting halaman aboutnya, lalu sunting dengan Elementor. Di sini kita ke template teman-teman, ke templateku ya. Nah, yang pertama oke, saya refresh dulu ya. Template yang mana ya teman-teman, template kontak ya, sisipkan, jangan diterapkan. Yang sebelumnya kita simpan dari halaman kontak. Nah, ini kita klik, saya akan ubah di sini jadi about gitu ya. Nah, kemudian perbarui, kita tambahkan lagi template teman-teman di sini, yaitu testimoni, sisipkan, jangan diterapkan. Nah, seperti ini ya. Lalu tambahkan template lagi, section mentor. Oke, perbarui. Kita lihat contoh. Nah, di contoh sini kita menambahkan satu bagian lagi teman-teman, yaitu untuk visi dan misi ya. Jadi kita coba tambahkan. Oke, di sini berarti di bagian atas ya teman-teman. Kita klik di sini, lalu tambahkan flexbox container ya, pilih flexbox, pilih yang ini. Oke, di sini kelanjutan teman-teman, margin. Nah, aktifkan linknya. Kita buat persen, margin atas 6%, seperti ini ya. Kemudian kembali ke widget, teman-teman masukkan gambar, lalu pilih gambar. Nah, di sini gambarnya teman-teman bisa upload nanti ya. Saya akan pakai gambar yang sudah ada. Ini misalnya, lalu klik pilih. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya yang ini saya akan klik kanan, lalu salin, klik kanan dan tempel. Nah, ini ya. Saya akan ubah jadi visi misi kami gitu ya. Visi misi kami. Oke, ke gaya dan pilih rata kiri, lalu perbarui ya. Nah, berikutnya untuk teks ini saya akan coba copy teman-teman, Lorem Ipsum ya. Teman-teman tambahkan di sini widget penyunting teks ya, tarik ke sini. Nah, teksnya di sini saya akan masukkan. Nah, seperti ini. Lalu di bagian kolom saya akan buat 2 kolom. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Tinggal kita atur di bagian gaya penulisan. Nah, di sini saya buat 15 misalnya, atau 15 ya, dan ketebalannya mungkin 600 atau 500 saja. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Oke, coba kita klik lagi teman-teman ke konten. Mungkin kontennya ini kita coba tambah lagi ya di sini. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, perbarui teman-teman. Nah, sekarang coba kita ke halaman about. Nah, halaman aboutnya sudah selesai ya. Stylenya seperti ini teman-teman. Oke, jadi sejauh ini sudah hampir selesai untuk website kita. Tapi mungkin ada beberapa bagian yang harus kita sesuaikan lagi. Nah, kemudian juga nanti kita integrasikan dengan plugin Sejolia teman-teman. Oke, di sini yang belum itu yang mana ya? Ini ya, ketika diklik mungkin nanti kita akan arahkan ke sini atau ke course-nya ya, atau langsung ke sini ya. Mungkin ke course-nya saja di sini, dan ini juga kalau diklik mengarah ke sini ya. Oke, caranya gimana? Caranya kita kembali ke dalam halaman beranda dulu,
Ini kita close ya, sambil buka dashboard webnya teman-teman. Nah, di sini klik kanan ya, di bagian halaman beranda. Kita edit dengan Elementor. Oke, di sini kita coba klik button ini teman-teman, coba ya. Nah, ini untuk linknya. Oke, sebelum ke link mungkin di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan namanya Anchor ya teman-teman, atau jangkar. Ancor ya, cari aja di sini. Ancor. Nah, ini ya, jangkar menu teman-teman, tarik ke sini. Di atas list kursus ya. Atau di sini juga boleh sih. Mungkin di atasnya ya. Di sini ya. Nah, di sini kita masukkan kursus gitu ya. Oke. Lalu di bagian sini klik. Nah, tanda pagarnya jangan dihapus, kita masukkan kursus. Nah, jadi kalau diklik akan mengarah ke bawah ke list kursusnya ya. Oke. Lalu perbarui. Nah, ini sudah selesai ya kalau link yang itu. Nah, kemudian untuk link yang ini header ya. Kalau header itu aturnya di sini, tampilan sesuaikan teman-teman. Atau untuk headernya ini jangan daftar sekarang ya, tapi untuk login ke member area ya teman-teman. Nah, mungkin akan bagus jika login ke member area. Nah, kita ubah saja untuk teksnya, tapi linknya nanti ya, karena linknya itu kita arahkan ke dalam Sejoli. Saya baru ingat teman-teman, karena di sini nggak ada link loginnya ya. Nah, nanti member bingung ya. Oke, klik pembuat header teman-teman. Nah, di sini kita klik di bagian button. Ini kita ubah teman-teman jadi member area gitu ya. Nah, nanti akan berubah seperti ini ya. Lalu ke bagian ini, mode mobile-nya, klik buttonnya. Buttonnya apakah sudah berubah? Coba kita klik di sini. Oke, sudah berubah ya. Nah, tinggal teman-teman terbitkan. Sekarang kalau teman-teman refresh, nah seperti ini ya. Oke, jadi untuk linknya ini sudah berfungsi dan di sini kita mengubah menjadi member area ya. Oke, teman-teman kembali ke dashboard webnya. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap pembelian plugin Sejoli. Di sini nanti teman-teman bisa klik ya, linknya ada di deskripsi video. Nanti teman-teman bisa baca ulang lagi kalau mau dibaca ulang ya, karena saya sudah jelaskan di bagian awal terkait plugin Sejoli, fungsi ataupun fitur-fiturnya ya. Kalau teman-teman mau baca silahkan baca, kalau mau langsung beli langsung klik di sini ya. Oke, lalu teman-teman bisa lihat di sini harganya ya. Untuk satu domain harganya 549.000 ya per tahun. Klik beli Sejoli sekarang. Nah, nanti teman-teman bisa input kode kupon kalau belum diinput di sini ya. Tetapi kalau teman-teman klik link di deskripsi video, seharusnya nanti sudah ada kuponnya ya. Tapi kalau belum ada, teman-teman silahkan masukkan di sini. Nah, kode kuponnya seperti ini ya. Teman-teman harus masukkan kode kupon ini ya, karena nanti biar mendapatkan atau bisa mengklaim template kursus online yang kita buat ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa klaim ke saya jika menggunakan kode kupon ini. Nah, lalu di sini teman-teman bisa masukkan nama teman-teman seperti nama lengkap, email, lalu teman-teman buat password ya, lalu nomor WhatsApp teman-teman, dan silahkan pilih metode pembayaran di sini ya yang ingin digunakan.
misalnya pakai OVO atau Dana atau virtual account yang lainnya. Nah, di sini jika teman-teman ingin membeli dua lisensi ya, artinya sejolinya bisa digunakan di dua website, teman-teman bisa tambahkan lagi di sini, harganya hanya 250. Nah, jadi nanti di sini totalnya 800 ribuan ya. Tapi kalau nggak mau, teman-teman ingin beli satu saja, ini harganya ya. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal klik buat pesanan dan lakukan pembayaran. Di sini saya tidak lanjutkan teman-teman ke pembayaran karena sudah memiliki lisensi dari Sejoli. Nanti kita akan langsung login ke member area ya. Nah, nanti kalau teman-teman belum login, loginnya itu kalau nggak salah di sini. Nanti linknya mungkin saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. member.sejoli.co.id kalau tidak salah ya. Kalau teman-teman sudah bayar nanti, nah bisa login ke sini ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi video. Nah, nanti silakan teman-teman login pakai email dan password yang teman-teman gunakan untuk check out ya. Password yang dibuat di sini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti kita langsung setting untuk plugin Sejolinya ke dalam website kita ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sebelum kita melakukan instalasi plugin Sejoli di dalam website kita, saya ingin menjelaskan teman-teman atau ingin memberitahukan ya, bahwa untuk plugin Sejoli itu bisa diinstal di dalam domain utama atau di dalam subdomain. Nah, saya kurang tahu teman-teman untuk kelebihannya itu apa, kelebihan dan kekurangannya mungkin teman-teman nanti bisa hubungi support dari Sejoli ya. Karena kalau yang saya ketahui teman-teman, kebanyakan member dari Sejoli itu menginstal plugin Sejolinya itu ada di dalam di dalam subdomain. Contohnya dari Sejoli sendiri teman-teman, ini adalah website utama mereka, tapi ketika ada pembeli melakukan pembelian, maka akses produk itu ada di member.sejoli.co.id. Nah, jadi ini adalah diinstal di dalam subdomain. Nanti teman-teman tinggal pilih ingin diinstal di mana. Tapi kalau saya pribadi teman-teman, karena saya nggak mau ribet ya, ada dua website, itu saya install langsung di dalam domain utama ya. Ini contoh khusus yang saya miliki, yang saya buat dengan Sejoli teman-teman. Nah, kalau saya langsung di kelaswordpress.com, lalu ini link loginnya ya. Jadi saya installnya di dalam domain utama. Nanti teman-teman tinggal pilih ingin pakai yang mana. Kalau teman-teman ingin menggunakan yang yang pakai subdomain, ini kan subdomain ya. Nah, berarti teman-teman nanti install dulu, teman-teman buat dulu subdomainnya, lalu teman-teman juga bisa install dulu WordPress di subdomain, lalu install pluginnya ya. Nah, di dalam case ini teman-teman saya langsung menjelaskan di dalam domain utama ya. Nanti silakan teman-teman pilih sendiri ingin pakai yang mana. Dan saya akan langsung installnya di dalam domain utama saya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Oke teman-teman, di sini saya sudah login ke dalam member area dari Sejoli. Nah, saya akan jelaskan dulu teman-teman untuk instalasinya ya. Jadi di sini untuk instalasi Sejoli, teman-teman nanti silahkan ke bagian akses ya, yang pertama. Oke, sebelum itu mungkin saya akan jelaskan dulu, kalau teman-teman kedepannya bingung ya, bisa langsung join di grup support Sejoli. Kita lihat ke bawah. Ini untuk messengernya teman-teman. Messenger ini biasanya kalau nggak salah dia hanya untuk tim teknis ya, berarti chat. Lalu kalau grup supportnya itu, oke, kita coba cari dulu ya teman-teman, saya nggak lupa grup supportnya ada di mana ya. Atau teman-teman kalau cek email, ya. Nah, biasanya ada di ini ya, di orderan yang selesai. Nah, ini ya, ke Telegram ya teman-teman. Teman-teman silahkan klik di sini, nanti bisa gabung ke Telegram ya. Ini untuk grup support ya. Tapi kalau tim teknis tadi teman-teman bisa chat ya di di Messenger.
Nah, setelah itu teman-teman silakan ke bagian akses. Oke, sebelum itu teman-teman bisa lihat dulu di sini ya. Ini untuk tutorial sejoli dengan WooCommerce. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan sejoli dengan WooCommerce itu bisa ya. Tapi biasanya sejolinya itu hanya untuk menambahkan fitur ya, mungkin seperti afiliasi gitu ya. Tapi kalau untuk member area dia setahu saya tidak bisa teman-teman. Member area tetap menggunakan default dari WooCommerce. Nah, di sini teman-teman bisa baca dulu atau melihat tutorial. Nah, kita langsung download ya. Karena di sini yang kita terapkan saat ini adalah sejoli standalone ya. Nanti teman-teman download yang sejoli zip ya. Nah, setelah itu teman-teman ke bagian dashboard web teman-teman, silakan login. Di sini saya loginnya langsung di domain utama ya. Kalau teman-teman install di member area atau di subdomainnya, silakan akses subdomainnya. Lalu ke plugin, tambah plugin. Oke, pastikan di sini sudah di-download ya. Nah, di sini saya sudah download, teman-teman. Tepatnya masih proses download ya. Oke, belum selesai. Di sini kita klik unggah plugin. Oke, jadi saya tunggu dulu ya, teman-teman. Untuk yang lainnya, kalau teman-teman ingin lihat apa ya, add-on dari sejoli, nah ini ya ada teman-teman. Dia bisa sejoli LMS Pro ya. Jadi dia tampilan member area course-nya lebih ya lebih kayak course ya teman-teman. Misalnya kayak teman-teman akses tutor LMS atau apapun itu, nanti kurang lebih tampilannya seperti itu ya. Saya pribadi pakai teman-teman untuk sejoli LMS Pro ini ya di core saya. Lalu ada sejoli member area UI. Kalau teman-teman ingin beli lagi ya. Oke, di sini saya sudah selesai teman-teman untuk downloadnya ya. Jadi nanti tinggal pilih filenya di sini. Saya akan langsung tarik teman-teman. Nah ini ya filenya sejoli zip. Lalu teman-teman install ya. Ini masih proses install, silahkan ditunggu teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman pakai versi terbaru di saat mengikuti tutorial ini ya, nggak tahu ya kalau kedepannya itu pastikan untuk versi PHP dari server teman-teman, kalau nggak salah minimal di 8.0 ya teman-teman kalau versi terbarunya. Untuk saat ini ya, nggak tahu kalau kedepannya ya. Siapa tahu teman-teman mengikutinya beberapa tahun kemudian kan pasti sudah berbeda lagi ya. Oke, di sini berhasil, tinggal kita klik aktifkan teman-teman. Oke, nah di sini sudah muncul teman-teman ya member area nih. Nah sekarang kita ke dashboard lagi teman-teman, klik di sini dashboard website. Nah kita tinggal masukkan kode lisensinya ya teman-teman, klik di sini ya, masukkan kode lisensi. Nah untuk lisensi teman-teman bisa masukkan email yang digunakan untuk pembelian. Oke, coba kita masuk ke bagian lisensi teman-teman di sejoli ya. Di sini, nah ini lisensinya kita copy dulu, masukkan di sini. Kemudian untuk passwordnya, password ini adalah password yang digunakan saat teman-teman membeli sejoli, begitu juga dengan emailnya ya. Oke, coba kalau emailnya itu mungkin ada di bagian profil ya teman-teman. Nah ini ya emailnya. Oke, masukkan di sini. Kalau passwordnya teman-teman bisa cek email teman-teman.
email teman-teman ya saat pertama kali ada email dari Sejoli. Nah ini ya passwordnya ya. Silakan teman-teman copy, kemudian dipaste di sini. Nah setelah itu teman-teman cek kode lisensi. Seharusnya sih aktif ya teman-teman, karena ini belinya valid, data yang valid. Nah di sini sudah aktif ya teman-teman. Katanya Sejoli lisensi Anda, nah, ini sudah bisa digunakan ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk menginstal plugin Sejoli dan juga untuk mengaktifkan lisensinya ya teman-teman. Nah mungkin selanjutnya kita akan bahas terkait dengan settingan atau pengaturan dari Sejoli itu sendiri.